Oh. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah edukasi Gus Nur Samsun. Dan semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video kali ini adalah tentang aksi Gus Nur Samsun yang ditantang duel kanuragan oleh seorang dukun santet. Dukun tersebut tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghancurkan pekerjaan dari para dukun. Sang dukun ingin menghajar Gus Nur Samsun untuk memberikan pelajaran, bahkan juga ingin menghabisinya. Lalu apakah yang akan terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum, Mbah. Apa, Mbah? Orang salam kok. Boleh duduk, Mbah? Olah. Aduh, saya capek, Mbah. Jalan dari sana ke sini jauh. Mbah, namanya siapa, Mbah? Mbah Sono. Mbah Sono. Yo, Ah, wis pirang-pirang dino tak enteni kok gak rene-rene. mohon maaf, Mbah. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Sono, seorang dukun santet yang menantang duel dengannya. Sebenarnya sudah cukup lama dukun Sono melayangkan tantangannya. Namun karena banyaknya urusan, baru kali ini Gus Nur Samsun bisa meladeni tantangan tersebut. Maka setelah bertemu dengan sang dukun, Gus Nur Samsun pun mencoba bertanya kepadanya, apakah sebenarnya tujuan Mbah Sono sehingga sangat ingin menantang berduel dengan dirinya. Dukun itu pun kemudian bercerita bahwa dia sering mendengar aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan menghalangi pekerjaan dari para dukun. Dan sebagai sesama dukun santet, dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun tersebut. Menjadi dukun itu adalah sudah pekerjaan yang diwariskan leluhurnya turun-temurun. Seharusnya Gus Nur Samsun tidak ikut campur akan urusannya. Gus Nur Samsun kemudian berkata, apa yang dilakukan para dukun itu telah merusak akidah, juga biasa menzolimi sesamanya. Jika leluhurnya mewariskan sesuatu yang tidak baik, seharusnyalah sang dukun tidak meneruskannya. Namun dukun Sono membantah perkataan Gus Nur Samsun itu. Baginya, pekerjaan menjadi dukun itu adalah pekerjaan yang mulia. Mereka melakukan kirim santet dan perdukunan lainnya itu adalah karena dimintai tolong oleh orang-orang yang datang minta bantuan kepadanya. Bukankah seharusnya manusia saling membantu kepada sesamanya? Gus Nur Samsun kembali berkata, membantu sesama adalah suatu hal yang diajarkan. Tapi tentunya bukan membantu untuk melakukan kejahatan. Seharusnya sang dukun malah mengajarkan kepada orang yang datang itu, yaitu agar tidak melakukan kejahatan,
dan senantiasa melakukan kebenaran. Dukun Sono tidak peduli dengan perkataan dari Gus Nur Samsun. Dia tetap berkeyakinan. Dia tetap mengatakan pekerjaannya sebagai dukun itu adalah perbuatan yang baik. Apalagi, dia telah mendapatkan penghasilan yang cukup banyak dari pekerjaannya itu. Dan dari penghasilannya tersebut, dia kemudian bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seharusnya Gus Nur Samsun tidak ikut campur akan pekerjaan orang lain. Mana mungkin Gus Nur Samsun tidak ikut campur ketika kezoliman itu terjadi di hadapannya. Sebagai seorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan, maka sudah menjadi kewajibannya untuk menjalankan perintah Tuhan, yaitu untuk senantiasa berbuat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar. Para dukun itu telah berbuat sangat jahat dengan ilmu santet dan perdukunannya. Maka tidak ada pilihan lain. Gus Nur Samsun harus menghentikan sang para dukun terlaknat itu. Dan mendengar perkataan Gus Nur Samsun, itulah dukun Sono menjadi semakin marah. Dia tetap tidak terima dengan niat Gus Nur Samsun yang ingin terus memberantas para dukun santet itu. Lalu apakah yang akan dilakukan sang dukun dengan kemarahannya? Dan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkan sang dukun dan menyadarkannya? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Emang sampean punya apa, Mbah? Aku yo orang sakti. Sampean orang sakti. Biasanya kalau orang sakti mengaku sakti itu biasanya tidak punya ilmu, Mbah. Hah? Yo duwe Jarine sapa kuwi? cari kula. Oh, jarine sampean. Yo. Ya. Kan sekarang saya sudah ada di sini, Mbah. Nah, sekarang sampean pengennya apa? Yo. Tarung. Pengen tarung. Tarungnya seperti apa? Karek. Mau pakai ilmu atau pakai fisik pencak atau apa? Yo kanuragan sok pencak. Oh, ya barangkali biasanya kan dukun kan ngomongnya kanuragan, ternyata main pencak, Mbak. Oh. Aku ra iso pencak. Oh, sampai nggak bisa pencak. Sampai bisanya apa? Pakai kanuragan ilmu. Yo. Sudah lama sampai belajar kayak gini, Mbak? Yo. Oh, sudah lama. Terus yang sampai dapat itu apa? Yo. Dadi wong sakti niki. Nah iya, yang sampai dapatkan dari kesaktian sampai itu apa? Apakah sampai itu bisa menaklukkan hatinya perempuan banyak? Walah, gampang nek kuwi. Istri sampai berapa? Songo. Istrinya 9. Muka pas-pasan istrinya 9. Saya aja istri saya baru 1, Mbak. Baru loh, Mbak. Itu. Lah ora sakti. Berarti kalau sakti itu harusnya istrinya lebih dari 1 ya, Mbak? Yo. Kalau istri 1 selingkuhannya banyak itu sakti nggak, Mbak? Oh yo. Durung sakti. Oh. Berarti kalau mau sakti harus dinikahi. Iya. Berarti mbahnya juga baik juga ya, tapi sayangnya istrinya kelewatan batas, Mbak. Harusnya 4 Mbah paling banyak, Mbah. Kenapa 9? Cik seneng Cino. Oh, cik 6. Cik 6 muka udah tua, katanya masih muda. Usia sampean berapa sih sebenarnya? Anggek 57. Baru 57. Oh, 57 baru. Itu sudah tua, Mbah, tua bangka, bau tanah itu. Kan saya sudah di sini, Mbah. Katanya sampean mau menjajal saya. Nah, biar sampean tidak penasaran, saya buka lowongan kerjaan buat jenengan. Silahkan serang saya. Oh. Kenapa, Mbah? Goyang dumang, Mbah. Keluarkan semua ilmu sampean.
Masih penasaran, Mbah? Eh, Oh. Aduh, saya capek, Mbah. Mbahnya nggak capek, Mbah? ora. Wah, kenapa nggak capek, Mbah? Bilang saja capek, Mbah. Udah kita istirahat kalau bilang capek. Kenapa nggak capek-capek sih? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Bangun, keluarkan pungkasan sampean. Saya pengen mencoba. Tadi sampai sudah mengeluarkan pungkasan. Sekarang saya giliran saya mengeluarkan pungkasan ya. Ya, biar tahu rasa pungkasan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa lagi? Apa masih kuat? Hei, Cek. Masih kuat, silahkan. Allahu Akbar. Kenapa? Ilmu sampai sudah saya buang. Sampai udah nggak bisa apa-apa. Hah? Aku ngaku kalah. Aku ngaku kalah, aku ngaku kalah. Sampean itu disuruh orang atau memang sampean itu tahu saya sebelumnya? Aku diomongi wong. Diomongi wong. Heeh. Berarti sampean ada yang nyuruh. Heeh. Oh, kenapa sampean mau disuruh orang? Ya pengen jajal. Pengen jajal? Bah, ilmu itu bukan buat jajal-jajalan. Asal sampean tahu. Ilmu itu untuk diamalkan dengan cara yang baik. Hah? Jadi jangan main-main. Ya. Digunakan ilmu yang benar. Sekarang ilmu sampean sudah saya buang. Mau dibakar? Ora. Kenapa nggak mau dibakar? Ampun. Ampun. Sekarang ampun-ampun. Tadi ngegas-ngegas. Kalau sudah tarung kayak gini tuh yang didapat apa sih, Mbah? Hah? Mbah Sono. Iya, Le. Kalau sudah tarung kayak gini yang didapat itu apa? Mati. Yang didapat mati. Ya mati saja Sono. Namanya Sono, mati saja Sono. Aja tole. Ojo tole, ojo tole. Urip. Masih pengen hidup. Jadi wong apik. Pengen jadi orang baik. Aku tak mau guru neng panjenengan. Merguru sama saya bukan guru. Saya muridnya murid. Anaknya murid saya. Pakai api-api unggun kayak gini. Ada jagungnya enggak? Enggak ada kok pakai api-api unggun di tengah hutan. Poso. Poso? Malam-malam puasa apa? Poso ya poso bengi. Poso bengi? Heeh. Sampai cari apa puasa? Yo gen kebal dari. Gen kebal? Yo. Kebal dari apa? Yo songko popo. Oh. Kebal dari masalah enggak? Yo. Iya ini kan masalah ini. Mau disantet? Hah? Wes ampun aku. Ampun. Mau tobat gak? Tobat aku deh. Kalau mau tobat coba ikutin kata-kata saya. Yo. Asyhadu Allah. ilaha Ya ilah. ilaha Ilah. illallah
illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah selain yang saya sembah sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kenapa Mbah sampean Mbah? Rasane loro kabeh. Rasane loro kabeh, sakit semua badannya. Ya,